Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir awalnya itu adalah Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada dekade 1980-an yang dibawa oleh seorang aktivis HT bernama Abdurrahman Al-Baghdadi yang berasal dari Australia. Ia masuk ke Indonesia atas undangan Kiai Haji Abdullah bin Nuh untuk mengajar di pesantren Al-Ghazali, Kota Paris, Bogor. Di sela-sela tugasnya, Al-Baghdadi menyempatkan diri berdiskusi dengan 17 orang aktivis Masjid Al-Ghifari di lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Diskusi itu dipergunakan oleh Al-Baghdadi untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir kepada masyarakat Indonesia dengan mengkaji Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam, Daulatul Islamiyah, negara Islam, mafahim Hizbut Tahrir, pokok-pokok pikiran Hizbut Tahrir, At-Takatul Al-Hizbi, pembentukan partai politik, dan Muqaddimah Ad-Dustur, pengantar Undang-Undang Dasar. Diskusi seperti itu kemudian berkembang dengan memanfaatkan jaringan dakwah kampus sehingga kegiatannya tidak hanya di lingkungan IPB, tetapi juga dapat diselenggarakan di luar Bogor. Di Bandung, diskusi Hizbut Tahrir sering diselenggarakan oleh para aktivis Masjid Universitas Pajajaran (Unpad). Dari kegiatan tersebut, terbentuklah Hizbut Tahrir Indonesia sebagai bagian dari Hizbut Tahrir Internasional. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, kota-kota besar di Jawa Barat merupakan salah satu basis bagi organisasi yang memiliki tujuan akhir terwujudnya sistem kekhalifahan Islamiyah. Untuk menyebarkan gagasannya itu, para aktivis HTI menerbitkan jurnal bulanan Al-Wa'i dan buletin mingguan Al-Islam, serta mendirikan Yayasan As-Salam untuk mewujudkan khalifah Islamiyah itu. HTI menggagas 5 cara yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pertama, membentuk kesadaran politik umat Islam dengan berlandaskan pada ideologi atau mabda Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, ijma dan qiyas. Kedua, memberikan solusi untuk kebaikan umat Islam dengan menekan penguasa agar menetapkan syariat Islam secara menyeluruh. Ketiga, membuka rahasia makar internasional yang akan menghancurkan Islam dan umatnya melalui kapitalisme, komunisme, dan penjajahan kebudayaan. Keempat, melakukan pergulatan pemikiran atau syira'ul fikr dengan memahami Islam sekaligus non-Islam agar dapat memenangkan argumentasi atas nama Islam. Kelima, perjuangan politik tidak hanya di parlemen, karena parlemen sebagai produk demokrasi, padahal kedaulatan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkembangan Hizbut Tahrir awalnya berada di daerah Jawa Barat, yaitu di Bogor, dan berkembang hingga di berbagai kampus-kampus terkemuka di Jawa Barat dan berkembang juga di wilayah Jawa Barat. Namun terakhir Hizbut Tahrir oleh pemerintah dibubarkan, namun gagasan ideologi dan kajiannya terus berkembang di Indonesia secara tersembunyi ataupun secara tidak langsung diketahui oleh pemerintah.